Oke, selamat malam semua pemirsa, selamat berbahagia dan saya senang sekali berjumpa dengan Anda semua. Ya, di hari ini saya hanya bercerita sedikit ya tentang mitos dan hubungannya dengan metafisika. Itu sudah biasa yang saya jelaskan agar bisa secara real dan secara analisis kita gampang dimengerti. Jadi dalam topik ini saya akan menceritakan tentang mitos Dewa Aswin. Mungkin sedikitnya saya sempat menceritakan ya di episode yang lalu, tapi ya sekarang akan saya lebih rinci sedikit ya. Karena saya juga tidak mau membuat konten yang agak lama. Ya, saya singkat-singkat aja. Ya, ini mitosnya Dewa Aswin ya, dengan dihubungkan dengan metafisiknya, ilmu saintisnya. Ya, pada zaman dahulu diceritakanlah kisahnya. Kita ambil dari sebuah kitab-kitab Weda, Purana. Pada zaman dahulu itu dikisahkan Dewa Surya menikah dengan Dewi Saranya. Dewi Saranya ini adalah putri dari Dewa Wiswakarma. Jadi Dewa Wiswakarma itu adalah dewa yang diwakilkan oleh para dewa yang lain untuk menciptakan karena di bidang kesenian maupun itu arsitek. Jadi penciptaan sesuatu alam semesta maupun apa, beliaulah Dewa Wiswakarma. Jadi singkatnya Dewa Wiswakarma mempunyai putri yang bernama Dewi Saranya yang dipersunting oleh Dewa Surya. Suatu hari karena kemuliaannya Dewa Surya jadi memancarkan cahaya yang begitu berkilauan seperti Wiwaswan, Sawitri, itu memancar sangat dahsyat. Karena semakin kemuliaannya tinggi, yadnya dan tapanya semakin agung, maka dewa itu akan mendapatkan kemuliaan yang lebih tinggi. Dengan demikian Dewi Saranya dengan dewi yang lebih keterbatasannya ya, dia akan merasakan kilauannya yang sangat dahsyat dan dia tidak mampu menahan kemuliaannya Dewa Surya. Ya, sedemikian akhirnya dia mengambil kekuatannya. Dia sudah pernah diterima kekuatannya Dewa Surya dalam bentuk cahaya atau Dewi Cahaya, diibaratkan seorang dewi, maka Dewi Cahaya dengan kekuatannya itu dia menyerupai bentuk Dewi Saranya ini agar Dewi Saranya bisa menghindar dari kilauan gemerlapnya kemuliaan Surya itu sendiri. Seperti episode sebelumnya, saya akan perjelas bahwa Div itu atau dewa itu berasal dari kata Div yang artinya cahaya atau sinar suci. Nah, jadi kemuliaannya ini tidak bisa dibendung karena keterbatasannya Dewi Saranya, hingga salah satu kekuatannya yang diterima dari Surya yang dinamakan cahaya atau disebut Dewi Cahaya itu digunakan untuk menyerupai Dewi Saranya itu sendiri agar Dewi Saranya bisa menyembunyikan dirinya atau menghindari cahaya itu sendiri, menghindari sinar kemuliaan Dewa Surya. Diceritakanlah atau dikisahkanlah Dewi Saranya melarikan diri sampai ke bumi.
ke bumi, bersembunyi di Ibu Pertiwi. Tapi dengan kekuatannya Dewa Surya, kemuliaannya Dewa Surya pasti mengetahui semua itu. Hingga Dewa Surya pun mengeluarkan kekuatannya dengan kekuatan sawitrinya. Dia memancarkan sinar menuju bumi, menyebar ke alam semesta, mencari keberadaan Dewi Saranya. Hingga cahaya itu pun mencapai bumi. Akhirnya Dewa Surya mengambil bentuk rupa, bentuk kuda. Jadi ya, diibaratkan cahaya itu seperti kuda yang berlari. Jadi mengambil rotasi tertentu, mengambil orbit tertentu. Jadi ya, seperti dalam mitos Dewa Surya mengendarai 12 kuda, itu sebenarnya filosofinya adalah 12 bulan dalam rotasi bumi. Ya, seperti itu juga Dewa Surya mengambil bentuk kuda atau disebut Aswin. Jadi Aswin, kuda itu tidak lain adalah Aswin. Dengan kekuatan mayanya, kemuliaannya Dewa Surya, dia menemukan Dewi Cahya dan dia berhubungan kembali di bumi. Lalu dia melahirkan Dewa Aswin. Sebenarnya Aswin itu kata dasarnya kuda. Kuda itu ya kecepatan. Kecepatan itu adalah waktu juga. Tidak lepas antara ruang dan waktu. Dewa Aswin adalah dewa yang kembar. Dewa Aswin adalah dewa pengobatan. Dia ahli dalam bidang pengobatan. Dia bisa menyembuhkan segala macam jenis penyakit karena menyimpan energi yang sangat gaib. Dewa Aswin juga dikenal dewa gaib karena kekuatan mayanya. Dia terlahir dari kekuatan spirit Dewa Surya dan penggabungan Dewi Bumi atau Dewi Pertiwi dengan Dewi Saranya, hingga melahirkan dewa kembar yang disebut Dewa Aswin. Nah, secara metafisikanya, secara saintisnya kita akan buka tabir ini. Jadi ya, Dewa Surya itu sendiri adalah sinar kemuliaan atau alam semesta ini yang memberikan energi ke seluruh alam semesta ini. Dewa Surya sendiri adalah maha gaib. Dewa Surya bisa kita lihat. Dewa Surya bisa kita rasakan. Akan tetapi Dewa Surya tidak bisa kita raih sampai kapanpun, karena itu kemuliaannya melebihi segala dosa-dosa yang kita perbuat di muka bumi ini. Tidak ada makhluk yang mampu mencapainya kecuali dewa itu sendiri. Karena di sana adalah alam cahaya atau alam nur atau alam div, alam cahaya. Cahaya itu adalah lambang daripada kemuliaan yang disebut div atau dewa. Jadi kata dewa itu adalah berasal dari kata div. Dewa itu adalah div. Dewa itu adalah manifestasi Tuhan. Dewa itu adalah bisa dirasakan, bisa dilihat, akan tetapi belum tentu bisa diraih. Sedangkan Dewi Saranya yang telah bergabung dengan Dewi Saranya adalah makhluk gaib juga. Artinya bagian dari kemuliaan itu sendiri.
bagian daripada cahaya kemuliaan itu sendiri. Akan tetapi masih lebih redup daripada kekuatan kemuliaan Dewa Surya itu sendiri, hingga dia pun tersingkir, merasa tidak mampu dengan kemuliaan itu, hingga dia bersembunyi di bumi. Nah, dewa setelah bergabung dengan Dewi Bumi atau Dewi Pertu atau Dewi Pertiwi, dia menyatu dengan Dewi Pertiwi tanpa disengaja. Dia bersembunyi di bumi. Akhirnya diam-diam juga dengan mengambil bentuk kuda, Dewa Surya juga mencapai bumi. Ya. Hingga dia berhubungan di bumi dan melahirkan Dewa Aswin. Yang seperti saya katakan tadi, jadi Dewi Bumi adalah Dewi yang bisa kita ambil, kita raih. Ibu Pertiwi ini bisa kita rasakan. Sedangkan Dewa Matahari tidak bisa kita rasakan. Nah, di sini sudah bergabung antara Dewi Pertiwi dan Dewi Saranya, antara kegaiban dengan yang bisa dirasakan atau yang bisa diraih, hingga menghasilkan gelombang energi yang atau menurunkan gelombang energi yang dinamakan Dewa Aswin. Nanti artinya apa? Aswin itu kembar, dewa kembar atau dewa, sebenarnya kata Aswin itu adalah kuda ya. Jadi dewa kembar. Kuda itu dilambangkan dengan kecepatan dan waktu. Kecepatan tentu ada ruang dan waktu. Makanya Dewa Aswin itu dewa ruang dan waktu, dan juga dewa penyembuh. Karena Dewa Aswin itu dilambangkan sebenarnya pagi dan sore. Itu secara metafisika. Hingga dikatakan gaib karena apa? Ya, sore hari dan pagi hari itu antara siang dan malam. Makanya disebut dewa gaib, dewa yang mempunyai pengetahuan gaib. Bisa menyembuhkan, iya, karena dewa pengobatan. Karena matahari yang masih bersinar di waktu pagi hari itu menyehatkan tubuh kita, membantu kulit kita untuk menciptakan vitamin D. Metabolisme kita bekerja untuk menghasilkan vitamin D. Jadi bukan matahari yang langsung menjadi vitamin D, bukan. Jadi kulit kita menerima seperti tumbuhan seperti tumbuhan menerima energi ya untuk menghasilkan sesuatu atau vitamin-vitamin yang baru muncul di tubuh kita. Nah, seperti itu penyembuhannya, merawat kita. Dewa Aswin seperti itu kerjanya. Jadi pagi dan sore itu sinar matahari, atau Dewa Aswin itu sendiri yang terlahir menjadi pagi dan sore yang disebut dewa penyembuh. Nah, itu secara realitanya. Dan kenapa dikatakan gaib? Karena ia terlahir dari bumi juga, penggabungan dengan Dewi Saranya serta Dewa Surya. Jadi dia menjadi kembar karena dua ibu menjadi satu. Dua ibu yang menjadi satu inilah menciptakan dewa kembar Aswin itu sendiri. Jadi gaibnya apa? Dewa Surya, Dewi Saranya, ya makhluk sinar. Yang tidak gaibnya apa? Itu bumi. Jadi akhirnya dia tercipta di antara itu, antara pagi dan malam, antara siang dan malam, serupa tapi tak sama. Ya, itu sedikit penjelasan saya tentang metafisika hubungannya dengan Dewa Aswin itu sendiri atau dewa kembar itu.
Jadi di alam, di ilmu Weda, ilmu antariksa, ilmu perbintangan dan ilmu metafisika itu sebenarnya menjadi satu. Hanya pengkajiannya kadang-kadang karena kebijaksanaan kita yang kurang. Jadi mohon maaf jadi bila ada kekurangan seperti saya karena kemungkinan jauh dari pengalaman-pengalaman yang saudara-saudara pernah rasakan, pernah lalui. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui melalui kajian-kajian saya, agar adik-adik atau teman-teman saudara-saudara semua bisa dan gampang menerima Weda itu sendiri. Weda itu sendiri adalah pengetahuan. Jadi kita juga sama-sama belajar bagaimana kita mengembangkan serada kita, keyakinan kita terhadap kemuliaan Tuhan itu sendiri. Oke, terima kasih. Salam Rahayu, salam Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah menyempatkan bergabung untuk menerima penjelasan-penjelasan yang lebih rinci untuk episode-episode berikutnya. Terima kasih.